Ekspektasi tinggi jujur saja kami berikan kepada tim Williams jika melihat capaian 2 kali podium dan finish di peringkat kelima konstruktor pada F1 musim lalu. Namun yang terjadi adalah Williams dipaksa kembali membumi dengan berbagai masalah serta kesulitan yang mereka alami di awal regulasi baru 2026. Padahal seharusnya momen regulasi 2026 ini menjadi awal yang krusial bagi ambisi James Vowles untuk membangkitkan kembali Williams ke papan atas dengan fondasi yang sudah ia bangun dalam 2 tahun belakangan ini. Semua gembar-gembor James Vowles soal fokus totalnya ke mobil regulasi baru untuk sekarang belum terbukti, yang sepertinya membuat banyak fans mereka mempertanyakan janji tersebut. Dari 3 balapan pembuka, Williams praktis cuma jadi tim yang lebih cepat dari Cadillac dan Aston Martin di papan bawah. Carlos Sainz dan Alex Albon jadi langganan exit di sesi Q1 kualifikasi dengan performa mobilnya yang masih ala kadarnya. Wajah Williams setidaknya bisa sedikit tertolong dengan raihan poin tak terduga Sainz pada GP Tiongkok yang manfaatkan keuntungan timing safety car serta strategi cerdik pembalap Spanyol itu untuk manfaatkan overtake mode dari mobil di depannya. Sementara itu sisanya, Williams hanya habiskan mayoritas balapan di papan tengah dengan kesenjangan performa yang cukup terasa dengan tim-tim seperti Racing Bulls, Haas, atau bahkan Alpine. Situasinya cukup berbanding terbalik ketimbang musim lalu ketika mereka bisa mengendalikan persaingan di papan tengah pada ronde-ronde pembuka. Dengan standar yang sudah mereka berikan pada 2025, cukup wajar jika banyak fans yang kecewa dengan kemunduran tim ini. Tahun lalu dari 3 balapan, mereka bisa kumpulkan total 31 poin yang tentunya jauh berbalik dari kondisi saat ini, yang mana mereka baru mendapat 2 poin saja. Kondisi Williams yang tertinggal sudah bisa diprediksi sejak mereka absen pada sesi shakedown serentak di Catalunya, yang disebabkan oleh kesalahan produksi dalam proses pembangunan FW48. Mereka gagal lolos tes uji tabrak dari FIA, terutama pada bagian hidung, yang akibatnya harus mereka perkuat strukturnya dan berujung pada bobot mobil yang makin berat. Integrasi antara sasis monokok ke bagian hidung juga harus dirombak untuk memperkuat struktur di keseluruhan bodi. Semua itu berakibat pada FW48 yang overweight sampai nyaris 20 kg, yang jadi problem utama pada performa mobil mereka musim ini. Bobot mobil yang berlebih ini dampaknya lebih terasa di regulasi baru daripada regulasi-regulasi sebelumnya. 20 kg lebih berat, selain berpengaruh pada aerodinamika dan performa di tikungan, tapi juga berdampak pada manajemen energi yang lebih sulit. Deployment energi jadi lebih besar, dan tuntutan untuk harvesting juga lebih meningkat, dengan performa tikungan yang juga bermasalah karena mobil obesitas. Namun secara top speed, Williams tak terlalu buruk, karena mereka terbantu dengan power unit Mercedes. Hanya saja dalam aspek manajemen energi, mereka alami banyak kendala di aspek deployment ketika exit tikungan yang tidak seoptimal tim pabrikan Mercedes, yang disinyalir merupakan efek dari mobil obesitas. Masalah lain dari Williams adalah di aspek mekanikal, di mana FW48 alami fenomena yang dinamakan sebagai three-wheeling ketika melibas tikungan medium panjang. Seperti namanya, three-wheeling adalah ketika salah satu ban terangkat ke atas dan kehilangan kontak dengan aspal ketika mobilnya berbelok. Fenomena ini berbeda dari understeer ataupun oversteer, karena three-wheeling akan membuat mobil terasa aneh dan jadi sulit dikendalikan dengan level grip yang menjadi tidak seimbang saat berbelok. Kasus three-wheeling tidak selalu secara harfiah bannya terangkat ke atas, namun bisa jadi karena masalah mekanikal pada suspensinya, yang membuat salah satu ban kehilangan daya cengkram di aspal. Efeknya adalah grip akan melemah secara signifikan karena kontak ban ke aspal jadi berkurang, dan membuat mobil jadi lebih sulit diprediksi di tikungan. Williams sudah melakukan banyak eksperimen setup yang ekstrim untuk identifikasi solusi terhadap fenomena three-wheeling, tapi hasilnya malah membuat handling FW48 semakin kacau. Alex Albon ungkapkan bahwa ini bukanlah masalah baru di Williams dan sudah mereka alami sejak sebelum regulasi 2026. Namun karena bobot mobil yang lebih berat 20 kilo dan beberapa masalah aero seperti kurangnya downforce, membuat masalah three-wheeling ini jadi semakin parah. Mobil overweight otomatis akan berpengaruh pada bagaimana mekanikal suspensi berperilaku di fase pengereman dan berbelok yang jadi lebih limbung. Untuk menstabilkan mobil, tim mau tidak mau harus berikan suspensinya settingan yang lebih keras dan kaku, serta digabung dengan konsep high rake yang agresif. Namun kombinasi tersebut tidak bekerja seperti yang disimulasikan Williams, yaitu proses transfer beban yang jadi lebih besar ke satu sisi, karena settingan agresif tersebut
dan sebabkan masalah keseimbangan berupa fenomena tree-wheeling di tikungan. Selain karakteristik handling dan aero, masalah reliabilitas yang masih menghantui juga tak membantu progres Williams di awal regulasi baru, di mana sebelumnya Alex Albon harus DNF di GP Tiongkok karena bocor hidrolik dan Carlos Sainz di Australia yang tak bisa ikut kualifikasi karena problem power unit. Pertanyaan terbesarnya adalah, kok bisa Williams bisa seanjlok ini penurunan performanya ketimbang musim lalu? Satu hal yang masih jadi PR terbesar di Williams yaitu proses manufaktur dan fasilitas mereka masih tertinggal dari tim lain. James Falls datang ke Williams dengan kondisi tim yang dilanda krisis manajemen dan krisis sumber daya pada akhir 2023. Langkah pertama yang ia lakukan untuk memperbaiki situasi adalah membangun ulang fondasi Williams sebagai tim legendaris lewat perombakan struktural, tata kelola tim, dan membangkitkan lagi mindset pemenang sebagai tim legendaris. Semua itu berjalan positif dan perkembangannya sangat progresif dari 2024 ke 2025, di mana secara performa Williams bisa dikatakan semakin membaik di papan tengah dari yang sebelumnya cuma sekedar survive di F1. Namun Williams tetaplah tim dengan salah satu fasilitas yang cukup purba di F1, di mana alat-alat manufaktur yang pertama kali diinvestasikan pada era awal 90-an masih dipakai sampai sekarang dengan kalibrasi yang minim. James Falls pernah ungkapkan jika semua 20.000 data inventaris komponen mobil F1 di Williams, semuanya disusun hanya menggunakan Microsoft Excel, yang jelas tidak cocok dengan level kompleksitas di mobil F1. Situasinya mungkin jelas lebih baik sekarang, tapi perlu diingat jika mayoritas alat manufaktur mereka sudah tua, dan kapasitas tim dalam membuat komponen-komponen mobil F1 juga masih terbatas. Investasi dari Dorilton Capital terhadap infrastruktur baru belum mencakup keseluruhan aspek dan masih butuh waktu sampai setidaknya 2027 atau 2028 untuk bisa mencapai target. Dalam memenuhi ambisinya untuk 2026, salah satu keinginan James Falls bagi Williams selain peningkatan performa adalah menambah kapasitas produksi komponen di pabrik mereka dengan waktu yang lebih cepat. Masalahnya adalah dengan alat manufaktur yang sudah berumur dan masih ala kadarnya. Target itu tentu jadi tantangan besar, di mana Williams mencoba mendobrak batas kemampuannya sendiri. Karena terlalu mengejar kuantitas produksi dan tanpa backup manufaktur yang matang, akibatnya adalah terjadi kesalahan dalam proses pembangunan struktur sasis dan berujung pada kegagalan lolos uji tabrak tes sampai ke masalah mobil obesitas 20 kg. Ditambah dengan regulasi 2026 yang super kompleks, ketertinggalan sedikit saja membuat mereka alami banyak kesulitan dalam proses development ke depan. Jadi bisa disimpulkan kalau anjloknya performa Williams musim ini disebabkan karena ambisi James Falls yang terlalu besar, tidak sesuai dengan realita lapangan bahwa tim ini masih punya limitasi dalam proses produksi mobilnya. Tapi apakah ini artinya James Falls gagal dalam memenuhi targetnya sendiri? Tidak juga, karena mau bagaimanapun target sesungguhnya dari Williams adalah dalam kacamata jangka panjang atau lebih dari sekedar musim 2026. Yang bisa dilakukan oleh fans adalah percaya sepenuhnya terhadap proyek James Falls, karena secara fundamental, Williams sudah berada dalam jalan yang benar. Perlu diingat juga jika sebelum dia datang, Williams hanyalah tim legendaris yang berusaha sekedar survive di F1, dan sekarang sedang diusahakan untuk bisa bangkit ke papan atas. Hanya saja semuanya butuh proses, dan melihat keadaan Williams yang banyak keterbatasan, 1 atau 2 langkah mundur merupakan hal yang wajar sebagai model pembelajaran, karena betapa agresifnya target yang diberikan oleh James. Selama ini dia juga cukup realistis bahwa keinginannya untuk 2026 sebenarnya hanya bisa mengulangi prestasi musim lalu dengan finish di posisi 5 konstruktor. Secara realistis, James Falls berpatokan pada proses McLaren yang bangkit dari era kegelapannya di awal era hybrid, sampai akhirnya kembali sebagai tim juara dunia yang butuh waktu setidaknya 6 tahun. Jadi kita tunggu saja seperti apa perkembangan tim legendaris ini ke depannya, dan seperti apa wujud Williams pada 2028 atau 2029 nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.